Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat YPIK. Bertemu kembali dengan saya Ayu Mentari sebagai pembawa acara podcast kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mengulas peranan penting HRD atau yang biasa kita kenal dengan bagian kepegawaian di Yayasan Pendidikan Islam. Hari ini kita kedatangan tamu dari bagian HRD Yayasan Pendidikan Islam Keluarga Pamjaya. Selamat datang Ibu Reni. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita di sini. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini baik. Saya tidak salah tebak ya, sudah 10 tahun ya sebagai HRD di Yayasan Pendidikan Islam ya. Iya nih, alhamdulillah tahun ini tahun ke-10 tahun saya di sini bulan Juli. Memang dari awal masuk tuh sudah jadi HRD atau Awal sempat bangetnya staf administrasi, terus naik jadi staf HRD. Oh gitu, baik-baik. Sebagai HR ya, bisa dijelasin sedikit saja. Saya kan sebagai staf HRD bertanggung jawab mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia di yayasan. Tugas utama saya di HRD yaitu mengelola proses rekrutmen, orientasi karyawan baru, serta pengelolaan data karyawan yang mencakup absensi, gaji, dan tunjangan-tunjangan. Saya juga terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pengembangan karyawan dan evaluasi kinerja karyawan. Terus saya juga bekerja sama dengan pengurus yayasan untuk memastikan bahwa kebijakan itu dan program SDM itu mendukung dengan tujuan yayasan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Seperti itu, Bayu. Jadi maksudnya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas itu untuk karyawannya atau kan karena ini yayasan pendidikan ya berarti kan Iya. sekolah ya. Jadi dua-duanya, jadi dari yayasannya juga untuk menunjang agar dapat karyawan yang berkualitas, dan karyawannya juga kebijakan-kebijakan yayasannya juga sama-sama untuk kesejahteraan Jadi untuk karyawan. karyawan Jadi gitu sama-sama ya. gitu. Jadi bisa meningkat lah ya. Iya, tujuannya jadi Mm-mm. selaras. Rekrutmen itu bisa nggak dijelasin sedikit aja itu karena Jadi awal tahapannya itu kan kita dilihat dulu nih SDM-nya berdasarkan posisi yang kosong yang dibutuhkan untuk program-program yayasan itu apa. Setelah itu kita pengiklanan juga kan di media sosial, website atau platform lainnya yang melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan. Nah terus setelah itu baru setelah dilihat yang kosongnya di mana, baru kita melakukan rekrutmen dengan wawancara. Biasanya seperti itu. Dari wawancara kita kan melakukan tes, memastikan calon karyawan itu benar-benar sesuai kualifikasi yang tepat kita. Nah selanjutnya setelah selesai seleksi di mana yang sesuai dengan yang tepat, kita baru ada keputusan terakhirnya. Keputusan terakhirnya itu diserahkan oleh pengurus seperti itu. Jadi kita Diserahkan tes kepada dulu, pengurus ya. wawancara dulu, baru hasil akhirnya ke pengurus kebijakannya. untuk nego gaji atau gimana di sana? Macam-macam kita berjalannya. Misalnya dari awalnya kan kebijakan pengurus dulu, terus apa aja yang tempat yang kosongnya. Nah itu baru kita ada, kalau gaji kita sudah ada ketentuannya sih, kebijakan-kebijakan kita juga sudah punya Jadi di nggak bisa nego yayasan. ya. Kalau misalnya memang dia lebih lagi dengan kualitas dia bisa menjual atau bisa lebih dari yang kita harapkan, itu bisa, masih bisa jadi negosiasi. sesuai dengan potensinya. Masih Oh, bisa. ya. Skillnya ya yang Iya, pakai ya, silakan. luar biasa. Untuk pengelolaannya gimana ya? Iya gitu, betul Bayu. Jadi setelah karyawan diterima, saya tetap bertanggung jawab memastikan semua dokumennya, administrasinya itu terkelola dengan baik. Termasuknya dari awal kan pasti kontrak kerja, terus data pribadi, rekam jejak pekerjaan mereka seperti apa. Saya memastikan juga data gajinya, tunjangan, perhitungan absensinya terinput dengan benar dalam sistem. Itu semuanya saya yang tanggung jawab. Terus semua data ini juga dipelihara dengan aman dan hanya dapat diakses dengan oleh pihak yang berwenang dengan ketentuan yang berlaku, seperti itu. Tapi ada ininya ya, ada standarnya ya untuk penerimaan itu ya. Iya ada kita minimal di sini S1 S1 untuk gitu ya. staff. Tapi kalau OB masih bisa SMA sih, cleaning service gitu. Itu kalau untuk OB segala macam itu tuh ya, OB terus security ada pelatihannya. Iya ada. Jadi pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi itu kan proses yang penting juga ya di bagian HRD itu. Nah, salah satu tugas utama saya itu merencanakan, mengatur pelatihan karyawan yayasan
baik pelatihan teknis maupun pelatihan soft skill. Nah, selanjutnya pelatihan itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugasnya sehari-hari kan, serta untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Gitu. Maaf ya, kalau misalkan untuk security ya, security itu Mm-mm. kan dia ada pelatihannya ya. Ya, Ya kalau OB itu pelatihannya ada juga ya. ada nanti kita Intern atau menggunakan extern? sejauh ini sih masih interan. Jadi Oh, nanti ada pelatihan dari kepegawaian, terus dari pengurus juga ngasih terus pendalaman tentang gimana kondisi di lingkungan sekitar. Jadi yang harus dilakukan seperti apa gitu dirancang juga. Jadi sesuai juga visi misi kita seperti apa. Terus dalam menyediakan pendidikan yang pasti harus berkualitas, sejalan selaras semuanya sih gitu. baik. Mm-mm. Nah sekarang nih saya itu banget ya, kayaknya tertarik banget nih Mm-mm. soal kesejahteraan. Iya. Gimana nih kesejahteraan nih, peran pentingnya HRD nih dalam kesejahteraan karyawannya. Kesejahteraan karyawan kan pasti kita harus mengutamakan ya, karena kan untuk biar terjaga dengan baik kan antara yayasan dengan karyawan kita sendiri biar bekerjanya penuh semangat. Nah, mencakup pengelolaan tunjangan, fasilitas kesehatan dan tenaga kerja, terus kita juga memiliki ada asuransi kesehatan yang tadi BPJS itu free ya. Terus yang bayar tuh yayasan, terus fasilitas lainnya seperti tenaga kerja, jadi ada perlindungannya apabila terjadi sesuatu itu udah BPJS ketenagakerjaan gitu ya, ya. di cover. Terus kita juga menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa dihargai dengan adanya seperti itu kan, dan termotivasi memberikan yang terbaik. Kami juga selalu terbuka mendengarkan keluhan atau saran dari karyawan untuk menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Kalau tantangannya Bu Reni, kan tantangannya itu sebagai HRD di Yayasan Pendidikan ya, Iya. itu bagaimana? Tantangannya sebagai HRD pasti ada juga ya, karena kan kita biasanya tuh menghadapinya keseimbangan antara kebutuhan yayasan dengan kesejahteraan karyawan. Nah, kami sebagai staf HRD saya memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan itu mendukung pencapaian tujuan yayasan. Jadi sambil tetap memperhatikan kepuasan karyawan. Oh, gitu. Terima kasih banyak ya Ibu Reni atas berbaginya sama Iya. kita kali Juga ini. terima kasih saya sudah diundang di dalam podcast yayasan ini. Terima kasih banyak. Iya. Sampai jumpa kembali Sobat YPIK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.